Tiba-tiba kita dikagetkan oleh pemerintahan beberapa orang penyelenggara pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat terinfeksi virus corona-19. Pemerintahan ini tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa kita pada saat ini masih saja abai dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Ini gambaran yang nyata karena adanya kasus, salah satunya itu disebabkan memang oleh kelalaian kita dalam memastikan bagaimana protokol kesehatan betul-betul kita implementasikan sebagai sebuah budaya kehidupan baru kita. Apalagi bagi penyelenggara pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat pada saat ini. Oleh karenanya kita perlu memastikan bagaimana penyelenggara pemilihan kepala daerah ini memastikan bahwa protokol kesehatan itu betul-betul dilakukan menjadi satu perilaku yang wajib dilaksanakan. Penyelenggara pilkada juga tentunya kita harapkan untuk memperhatikan dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai tahapan pilkada yang akan terjadi dan sudah terjadi. Beberapa contoh menunjukkan pada kita ketika pendaftaran calon kepala daerah, betapa banyaknya orang berbondong-bondong untuk mengantarkannya. Padahal dalam protokol kesehatan orang tidak boleh berkumpul dalam jumlah yang banyak, termasuk juga ketika akan dilakukan penetapan nomor urut calon kepala daerah. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada pun memberikan dampak berkumpulnya masyarakat. Karena penyelenggara pilkada mengumpulkan bisa sampai 70-100 orang anggota masyarakat untuk sosialisasi, dan ini tentu sangat berisiko dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada pada periode ini. Bagi seluruh penyelenggara menjadi bagian yang terpenting dan sosialisasi ini harus segera dilakukan sehingga semua penyelenggara baik di tingkat provinsi, kota, kabupaten, serta kecamatan, kelurahan, nagari itu betul-betul memahami protokol kesehatan tersebut. Dalam penyelenggaraan pilkada ini tidak bisa berdiri sendiri, makanya partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan, terutama pengawasan terhadap pelaksanaan protokol COVID ini menjadi bagian yang terpenting. Bagaimana masyarakat memberikan perhatiannya terhadap pengawasan ini dapat dilakukan dan dapat diwarnai dengan kemampuan-kemampuan mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan atau temuan-temuan mereka di tengah-tengah masyarakat, dan ruang itu harus disampaikan kepada masyarakat dengan memberikan informasi saluran-saluran pengaduan yang mungkin mereka gunakan untuk melaporkan pengawasan yang partisipatif yang mereka lakukan. Bawaslu menjadi bagian yang terpenting, dan demikian juga di KPP yang juga menjadi bagian yang terpenting yang harus didekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui berbagai peran mereka dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada, termasuk juga bagaimana peran-peran Bawaslu, peran-peran DKPP, termasuk juga KPU dalam memastikan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada pada periode ini. Ombudsman juga menghimbau masyarakat untuk berpartisipasi melapor ke Ombudsman bila laporan atau pengaduan mereka kepada saluran-saluran yang sudah disiapkan dalam rangka penyelenggaraan pemilu tidak mendapatkan layanan atau tanggapan. Laporan masyarakat tentu menjadi bagian yang terpenting bagi Ombudsman untuk perbaikan penyelenggaraan pilkada ke depan. Oleh karena itu, kami mendorong masyarakat untuk melapor ke Ombudsman melalui saluran-saluran yang sudah ada selama ini, baik itu dengan daring ataupun dengan luring yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat secara langsung, yang selama ini juga sudah digunakan sebagai saluran